Menanggapi rencana pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional disingkat KIPI di Tanah Kuning, Mangkupadi, Bulungan, Kalimantan Utara, Direktur Pamong Institut Wahyudi Al-Maroki menilai itu bentuk penjajahan ekonomi. Ini bentuk penjajahan ekonomi kalau menurut saya. Setelah itu baru naik kepada pengaruh kebijakan politiknya sehingga bisa berdampak dari penjajahan ekonomi menjadi penjajahan politik. Tuturnya kepada tintasiasi.com. Wahyudi mengatakan, dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti kawasan industri maupun pelabuhan internasional, berarti barang impor akan lebih banyak daripada bahan-bahan yang diekspor. Dan menurutnya bisa juga bahan-bahan ekspornya mungkin akan lebih banyak bahan-bahan mentah, misalnya batu bara, kayu, dan sejenisnya. Jadi lebih banyak kita dibanjiri produk-produk impor dari negara lain. Dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas itu akan lebih memudahkan barang-barang impor itu akan lebih leluasa lagi, ujarnya. Ia menjelaskan, pembangunan KIPI akan berdampak pada ketahanan ekonomi bangsa yang akhirnya akan berdampak ke politik juga. Para investor politik akan leluasa untuk masuk dalam menunggangi rencana maupun kebijakan negara, sehingga kebijakan-kebijakan nanti akan lebih banyak menguntungkan kepentingan-kepentingan oligarki. Apalagi kalau kerjasama dengan negeri Cina, ya tentu rakyat kita punya catatan banyak dengan negeri tersebut. Tanpa ada fasilitas-fasilitas seperti itu pun, produk-produk di negeri ini sudah dibanjiri dari negara Cina. Apalagi kalau ada fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi, tentu mungkin hampir semua produk yang kita gunakan di dalam negeri ini bukan produk di dalam negeri, tetapi produk luar negeri, bebernya. Ia mengungkapkan, rencana pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional di Kalimantan Utara merupakan bagian proyek kerjasama Indonesia dan Cina yang dulu dikenal GMF-BRI. Ia menambahkan, sebelumnya ada kunjungan dari National Development and Reform Commission Provinsi Xinjiang tahun 2019 lalu yang berkunjung lebih awal untuk membahas proyek tersebut. Di dua negara tersebut, Cina dan Indonesia bekerja sama untuk membuat proyek tentang kawasan industri dan pelabuhan internasional disingkat KIPI. Nah, tentu ini merupakan tindak lanjut. Kalau betul itu terjadi, maka semakin mempertegas hubungan kuat antara pemerintahan rezim Jokowi Indonesia dengan rezim Cina. Saya pikir ini akan berdampak banyak terhadap kehidupan ekonomi maupun kehidupan politik di negeri ini, ujarnya. Menurut Wahyudi, dalam pandangan Islam, kerjasama dengan negara lain atau negara asing yang sedang memusuhi kaum muslim itu hukumnya haram. Kita tahu negeri Cina sedang memusuhi kaum muslim di Uighur. Maka hukum kerjasama adalah hukum untuk menghentikan penjajahan itu, bukan untuk kerjasama malah membuat proyek-proyek yang semakin mempererat hubungan kerjasama. Proyek-proyek ekonomi apalagi membahayakan bagi kedaulatan negara maupun kepentingan ekonomi negara, tegasnya. Menurutnya, dalam pandangan Islam tidak akan terjadi hubungan dagang, hubungan kerjasama membangun pelabuhan, atau hubungan kerjasama membangun bandara, atau proyek-proyek lainnya. Tentu tidak akan terjadi jika pemerintahan berdasarkan Islam. Ia menambahkan, alasannya karena hubungan politik antara negara yang sedang memusuhi kaum muslim bukan hubungan dagang, tapi hubungan peperangan. Jadi menurutnya, diplomasinya diplomasi perang untuk menghentikan penindasan dan permusuhan kepada kaum muslim. Jadi ini kalau menurut pandangan Islam, kerjasama dengan negeri Cina tentu haram, karena mereka dengan jelas telah memusuhi kaum muslim di Uighur Cina, sehingga mereka harus menghentikan itu dulu. Menghentikan dan membebaskan itu, setelah itu baru bisa dibahas kerjasama apa yang bisa dilakukan. Setelah mereka jelas-jelas tidak melakukan kriminalisasi penjajahan atau penindasan terhadap kaum muslim, pungkasnya.